Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Paripurnamasari dengan NIM 1811C1009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pinjal. Apa itu pinjal? Pinjal merupakan ektoparasit yang temporer, warnanya kuning coklat dan mengalami metamorfosis sempurna yang diawali dengan telur, larva, pupa, dan dewasa, di mana hewan jantan dan betinanya saja yang menghisap darah sementara larva dan pupanya tidak. Morfologi pinjal. Tubuh berbentuk pipi dorsoventral, tidak bersayap, berukuran antara 2,0 sampai 2,5 mm. Bagian toraks terdiri atas 3 ruas yang yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Kemudian tubuh terbagi menjadi 3 bagian yang jelas, yaitu kepala, dada, dan perut. Kemudian memiliki kaki yang panjang sehingga mempunyai daya loncat yang jauh untuk berpindah dari satu hospes ke hospes yang lainnya. Di samping itu ada gambar pinjal beserta bagian-bagian tubuhnya. Selanjutnya yaitu pada bagian kepala terdiri dari sepasang mata, antena yang ujungnya berbentuk pemukul dan terdapat dalam lekukan, ocular bristle, letaknya dapat di depan, di bawah, atau di atas mata untuk mengidentifikasi spesies. Kemudian yang selanjutnya itu ada comb yang terdapat di mulut disebut genal comb. Di belakang kepala disebut pronotal comb atau thoraxal comb. Kemudian di abdomen disebut abdominal comb. Di samping merupakan gambar morfologi kepala pinjal. Kemudian selanjutnya pada bagian toraks terdiri dari segmen-segmen. Dari masing-masing segmen keluar sepasang kaki. Kaki terdiri dari 6 ruas dengan bagian kaki. Yang pertama yaitu koksa, yang kedua trochanter, yang ketiga femur, yang keempat tibia, yang kelima tarsus, yang keenam kuku. Pada bagian abdomen terdiri dari 8 buah segmen. Pada segmen terakhir terdapat pygidium dengan rambut peraba. Hewan betina mempunyai spermateka yang berbentuk seperti koma untuk identifikasi spesies. Dan hewan jantan mempunyai spring of penis sebagai alat kelamin dalam dan clasper sebagai alat kelamin luar. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi pinjal, di mana klasifikasi pinjal ini memiliki 3 genus. Yang pertama yaitu genus Ctenocephalides, yang kedua Xenophysilla, dan yang ketiga Pulex. Perbandingan morfologi pinjal Pulex irritans, Xenophysilla copis, Ctenocephalides felis, dan Xenophalides canis, di mana pada perbandingan morfologi ini bisa dilihat pada mata, combs, ocular bristle, mesopleuron, spermateka, bentuk kepala, dan alat kelamin jantan. Kemudian gambar selanjutnya yaitu ada Pulex irritans, di mana untuk yang betina itu lebih besar daripada jantan. Nah, di bawah itu contoh pinjal Cephalis dan C. canis. Perbandingan kepalanya untuk C. canis itu membulat dan untuk Cephalis itu landai. Kemudian selanjutnya yaitu siklus hidup pinjal, di mana pinjal mempunyai tipe metamorfosis sempurna. Agar dapat menghasilkan telur yang banyak, pinjal betina harus berkopulasi lebih dari 1 kali dan sering menghisap darah. Telur berukuran kecil memiliki panjang kira-kira 0,5 mm, berbentuk ovoid, berwarna putih susu yang disimpan pada rambut atau tempat kediaman hospes. Bisa juga disimpan di bawah permadani retakan lantai di tanah dekat rumah. Dalam 2-12 hari, larva keluar dari telur sebagai jasad berbulu kasar, berbentuk panjang seperti cacing, berwarna putih tanpa mata dan kaki.
terdiri dari 14 ruas dengan bentuk mulut untuk menggigit. Periode larva berlangsung antara 7 sampai 30 hari, tetapi dapat juga lebih lama sampai berbulan-bulan. Selama waktu ini, larva mengalami 2 kali pergantian kulit dan yang ketiga kalinya berlangsung dalam kokon atau pelindung untuk kemudian membentuk pupa. Stadium pupa berlangsung selama 14 sampai 21 hari. Tetapi pada suhu rendah dapat sampai setahun. Bila pertumbuhan pupa telah lengkap, pinjal keluar dari kokon atau pelindung. Selanjutnya yaitu pinjal tidak memiliki hospes spesifik meskipun beberapa spesies hanya ditemukan pada hewan tertentu saja. Berikut tabel yang menjelaskan pinjal beserta hospesnya. Yang pertama yaitu ada pinjal Fullek irritans. Hospesnya manusia, kucing, anjing, kambing, tikus rumah, dan unggas. Untuk spesies Cenophicilia Ceopis yaitu hospesnya tikus. Spesies Stenocephalides pelis hospesnya kucing dan anjing. Stenocephalides canis hospesnya yaitu kucing, tikus, dan anjing. Untuk spesies Nosophilus fasciatus hospesnya tikus. Untuk spesies Leptocilla segnis, hospesnya tikus dan manusia. Dan untuk Ceratopilus niger, hospesnya unggas dan tikus. Selanjutnya, patogenesis pinjal. Peristiwa investasi pinjal pada manusia berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kondisi kebersihan. Kemampuan loncat pinjal memungkinkannya menempati hospes baru. Pinjal memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Sebagai hewan yang bersifat ektoparasit, pada sebagian orang akan menimbulkan iritasi kulit berupa benjolan kecil, merah, dan sembab. Pinjal juga dapat bertindak sebagai vektor mekanis berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri, khususnya karena terkontaminasi dengan tinja pinjal yang infektif. Slide selanjutnya yaitu beberapa peran medis dari pinjal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu vektor penyakit sampar atau pes. Manusia mendapat penyakit sampar dari pinjal yang menularkan infeksi dari tikus ke tikus lain. Dari tikus yang mati karena penyakit sampar, pinjal akan keluar dan berpindah pada hospes yang ada di dekatnya, baik pada tikus lain atau pada manusia. Contoh pinjalnya itu Xenophila Ceopis. Yang kedua yaitu vektor penyakit tipes. Penyakit ini ditularkan dari tikus ke tikus lainnya atau dari tikus ke manusia yang ditularkan oleh pinjal. Contohnya itu Xenophila Ceopis dan Nosophilus fasciatus, tetapi spesies pinjal lain yang menghinggapi tikus dapat menularkan pula. Selanjutnya ada Fullek irritan, Stenocephalides canis, Stenophalides pelis. Adalah hospes perantara cacing pita anjing yaitu Diplydium caninum. Selanjutnya Cenophila Ceopis Nosophilus fasciatus sebagai hospes perantara cacing pita tikus yaitu Hymenopis diminuta. Untuk pencegahannya, yang pertama itu berjalan di dalam rumah dengan memakai kaos kaki putih dan selanjutnya menghitung jumlah pinjal yang menempel pada kaos kaki tersebut. Cara ini dikatakan dapat menangkap 77% pinjal yang ada di ruangan. Selain itu, yang lebih efektif adalah menggunakan penyedot debu manual dengan memasukkan sapu tangan ke dalam kantong penampung debu. Dapat menjangkau 96% pinjal yang terdapat dalam ruangan. Yang kedua yaitu dilakukan dengan cara membersihkan karpet, alas kandang, daerah dalam rumah yang biasa disinggahi tikus atau hewan lain dengan menggunakan vacuum cleaner berkekuatan penuh yang bertujuan untuk membersihkan telur, larva, dan pupa pinjal yang ada. Selanjutnya, menjaga sanitasi kandang dan lingkungan sekitar hewan peliharaan, memberi nutrisi yang tinggi gizi untuk meningkatkan daya tahan hewan, juga perlindungan dari kontak hewan
peliharaan dengan hewan liar atau tidak terawat lain di sekitar. Untuk yang terakhir yaitu secara umum untuk mengatasi pinjal, formulasi serbuk atau dus dapat diaplikasikan pada lantai rumah dan tempat jalan lari tikus. Insektisida ini dapat juga ditaburkan ke dalam lubang persembunyian tikus. Yang terakhir yaitu diagnosis, di mana pada diagnosis ini terdapat 3 diagnosis. Yang pertama yaitu diagnosis lapangan. Diagnosis lapangan ditegakkan untuk mengetahui ada tidaknya tikus yang mati tanpa sebab yang jelas. Diagnosis selanjutnya yaitu diagnosis klinis, di mana pada diagnosis klinis ini untuk mengetahui adanya demam tanpa sebab-sebab yang jelas. Misalkan pembengkakan kelenjar sebesar buah duku di antara leher, ketiak, selangkangan, dan batuk darah mendadak tanpa gejala yang jelas sebelumnya. Untuk diagnosis laboratorium yaitu ada 2 pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu pemeriksaan serologi pada manusia, tikus, dan spesies pengerat lainnya. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan bakteriologi atau pemeriksaan darah, di mana dilakukan pada manusia, tikus, dan pinjal. Pada manusia, bagian yang diperiksa itu darah dan sputum, sedangkan pada organ tikus yang diperiksa itu limpa, paru, dan hati. Pada pinjal dilakukan kultur kemencit untuk mengetahui apa benar pinjal itu infektif atau tidak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.